Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ana yaitu Haji Umar Official. Seperti biasa kita Royit Podcast. Oke, bersama beliau Ad-Da'i ilallah, seorang dai muda, Masya Allah tabarakallah, yaitu Al-Ustad Muhammad Aditya Firdaus. Mudah-mudahan beliau sehat afiat panjang umur. Mudah-mudahan Allah gabulkan segala hajatnya dunia wal akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini berbincang-bincang seputar masalah santai yang berfaedah. Tadi itu Ana nggak sengaja ketemu beliau. Beliau sholat taraweh. Ya bingung mau cari sholat taraweh di mana. Jadi kita ini aja kita telepon. Ya khair, kata Ana, sholat tarawih di mana? Di rumah Ana. Di situ kita bikin konten begini, ya. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita. Alhamdulillah. Jadi begini Ustadz, apa sih santai yang berfaedah itu? Terima kasih kepada akhirna fillah Ustadz Haj Syekh Dailallah Muhammad Umar Yasin, Alhamdulillah. hafizahullah, naudzubillah. Almarhum. Masya Allah, beliau ini suka bercanda orangnya, Ya. suka bergaya. Jadi luar biasa beliau. Masya Allah. Tawadhu sekali. Tahu ada duit itu tawabu. Beneran tawabu. Beliau ini luar biasa. Ya Sidin hendak daftar wali. Daftar wali beliau ini sudah. Astagfirullahaladzim. Bakat wali ya. Dan ini bakat asik. Wali murid. Ya doakan Sidin mudahan Amin, beliau dipanjangkan umur, Amin. diluaskan rezekinya. Amin. Jadi Jadi pertanyaannya apa? santai yang berfaedah. Santai berfaedah. Regut, Royit. regut guring lah. Ya regut tidur guring. Jadi santai berfaedah. Kita itu dalam beragama kita disuruh bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah, rahmatnya Allah, kita disuruh falyafrahu, bergembira. Para ulama tafsir menafsirkan apa itu rahmat di situ. Rahmat itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad. Allah. Ada itu rahmat. Jadi kita bergembira adanya Nabi Muhammad. Bergembira, alhamdulillah kita ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Otomatis kesimpulannya setiap orang yang berislam sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus gembira. Alhamdulillah. Beragama Islam dengan santai, dengan ceria, bukan dengan bahasa kita kajung lah. Kita Keras. Si keras tuh ya nanti kayak jadi sedikit bid'ah. Benar. Menyalahkan yang tidak sependapat. Neraka, masih kita ini aja yang menentukan neraka dengan orang. Haram dikit-dikit haram. Itu tidak seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu nanti condongnya lebih ke khawarij. Nanti khawarij itu teroris lah, masih kita radikal. Nah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau itu jangan dikira beliau itu serius-serius semua orangnya. Ada juga beliau bercanda. Beliau bercandanya, santai-santainya dengan para sahabat, duduk-duduk sama sahabat. Banyak kan riwayat, contohnya satu hari Nabi SAW santai sama Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali beliau makan kurma. Jadi Sayyidina Ali ini ingin candain Nabi lah, Ya. ingin Bergaya lah. bergaya bahasa Banjarnya. Makan kurma, bijinya ditaruh di depan Rasulullah SAW. Jadi bahasa kita punya sarwan tuh makan banyak,
piringnya diandak di tiga kawan. Iya. Jadi seakan-akan kawan nang Iya. makan itu. Padahal enggak. Jadi Sayyidina Ali kurma ya lo biji taruh di muka Nabi. Kurma biji taruh di muka Nabi. Akhirnya banyak biji di muka Nabi itu. Biji kurma. Jadi ditanya, kalau Sayyidina Ali kan apa bercanda sama Nabi. Ya Rasul biar ini lapar ya. lapar nih. Iya. Kenapa? Itu banyak lauk pian makan buktinya biji di muka. Biji kurma. Iya. Nabi kan nggak tahu nah cerdas. Di balik Nabi. Ya, saya ini masih mending masa kita makannya bijinya masih ada. Yang lapar lagi itu yang makan sama biji-bijinya. Siapa? Ya kamu. Benar. Nggak ada lagi. Iya. Nggak ada bekas lagi. Nggak ada bekasnya. Itu lebih lapar kamu Iya. sama biji-bijinya sih. Itu contoh candanya Nabi Muhammad. Banyak riwayat lainnya yang bagaimana beliau itu santai ya. Banyak yang beliau lakukan mubah-mubah. Kayak ciri khas Nabi itu juga beliau melakukan hal-hal yang mubah-mubah yang boleh. Contohnya? Orang nikah, ya nikah juga. Apalagi orang makan, manusia bisa makan, Nabi juga makan. Apalagi manusia minum, ya Nabi juga minum. Pasti tidur, Nabi juga tidur. Ya, cuma tidurnya beda lah kita kan. Kita ini kan tidur ya kita memang betul-betul tidur. Kalau beliau tidur hatinya jalan. Iya. Nah itu kan beliau santai, beliau menyukai wangi-wangian, beliau menyukai yang indah-indah aja, kita menyukai indah-indah. Nah itu artinya apa? Kita diajarkan untuk bisa santai dalam hal yang berfaedah itu akhirnya membawa kepada syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Nah contohnya bagaimana? Ya kita makan, kita minum, segala macam hal-hal yang mubah yang kita bisa rileks hati, itu bisa kita jadikan ibadah. Nah, kenapa? Orang yang hatinya itu hatinya itu sedih, terlalu sedih, itu bisa menutup dia, menolak dia daripada pintu syukur. Karena kata Abah Guru apa? Abah Guru sekumpul ya. Abah Guru sekumpul. Hiburlah hati ikam. Ya. Lamun kada dihibur inya picak. Ya hati itu perlu juga kita menghibur hati. Itu selama hal-hal yang boleh ya, yang mubah. Kalau kamu senangnya hati itu dengan kopi, ya bikin kopi. Ngeteh. Iya. Teh. Ini contohnya. Oh, Masya Allah. Tersinggung nih. Ya, jadi Ridho. pokoknya tidak ada nyinggung deh. Nah, saya merasa bersalah ini. Jadi enak. Jadi enak ini ya Allah. Wah, tidak saya repot-repot, kita bungkuskan aja. Maafin Ana ya. Ya, tidak apa-apa. Masya Allah. Ya, intinya semua yang mubah-mubah yang membuat kita santai, kalau kita niati itu untuk menunjang supaya kenapa minum teh ini? Oh, ini hobi saya. Terus kenapa kalau hobi? Saya niat minum teh ini untuk menyenangkan hati saya supaya saya ingat selalu nikmat Allah. Makanya ada satu tarekat wali itu yang jalannya makan. Jalannya makan. Ya. Tarekat apa itu? Makan. Tarekat makan. Kenapa? Karena dengan makan itu dia ingat Allah. Setiap suapan dia ingat Allah. Masya Allah. Kau maha baik sekali. Kau memberi aku makan. Padahal kau ini tidak perlu sama saya, tidak ada hajat sama saya, tapi engkau masih mau memberi saya. Itu kau luar biasa. Nah, tiap suapan itu makrifatnya tambah. Nah, gitu. Santai berfaedah gitu. Iya. Kalau ada yang rokok, ya rokok kan. Kalau dia bisa santai di situ, kita sambil ingat Allah. Menikmati. Ya meskipun hilaf hukumnya kan, kalau kita bicara hukumnya kan hilaf. Ini gitu tadi kita bagaimana supaya kita ini tidak sampai ke haram gitu. Benar. Nah, ini santai dengan hal yang mubah. Hanya santai dengan hal yang mubah ini membawa kepada syukur kepada Allah. Kalau diniati jadi ibadah. Tidur, kenapa tidur? Nah, supaya bisa sholat atau ibadahnya enak dengan tidur, ya niati itu. Makan untuk menunjang kuat ibadah, itu dapat nilai di sisi Allah. Itu kata Sayyid Abdullah Al-Haddad seperti itu dalam kitab Dasar Mu'awanah. Hal-hal yang mubah itu banyak bisa jadi ibadah. Nah, bahkan hal-hal yang kelihatannya ibadah itu bisa jadi maksiat. Contohnya? Karena niatnya. Oh, karena niat. Sholat, itu kan nampaknya ibadah. Tapi dia niati. Ada mertuanya. Oh iya benar. Bismillah. Misalnya dibagus-bagusin. Niatnya bukan karena Allah, jadi maksiat. Benar. Tapi yang kita pandang mubah-mubah aja. Mau jalan-jalan misalnya kemana atau menghibur hati. Minum teh,
walaupun orang mandang itu pekerjaan yang mubah, duniawi, tapi ini bisa jadi ibadah dengan niat ya. Kenapa jadi santai-santai ini? Supaya bisa syukur kepada Allah Ta'ala. Itu perintah syukur luar biasa. Nanti setelah dilatih hal-hal yang mubah, kita santai dengan hal yang mubah, insya Allah nanti kita akan bisa santai dalam taat kepada Allah. Makanya Habib Abu Bakar Gresik ya. Habib Abu Bakar Segap Iyalah di Gresik Maula kan. Gresik. Itu kan termasuk murid beliau juga tuh Habib Anis ya, yang sediaman mungkin Habib Anis Solo. Nah, Solo. itu kan beliau yang termasuk membuat satu tradisi di Gresik itu, ada namanya rohah. Rohah, benar-benar. Kegiatan para habaib itu kan ada rohah namanya, rohah. Istilahnya masih sampai sekarang masih dipakai rohah. Rohah itu kalau dalam bahasa Arab artinya kan santai. Santai. Angin-angin, reh. Artinya santai, angin-angin santai. Tarawih itu juga termasuk kata itu juga, salat yang santai ya. Karena setiap diselingi salam kan ada jeda. Iya, sholawat. Ya. Ya. Makanya 4 rakaat itu doa itu diletakkan di tiap 4 rakaat tarawih, karena memang situ tempat jeda, tempat santai, ya, salat santai, Ya. tidak terburu-buru. Nah, jadi kembali ke roha, jangan dikira roha itu dudukan atau tiduran, santai, regut. Regut. Itu roha itu adalah tradisi yang dianukan Habib Abu Bakar dengan baca kitab. Baca Ihya. kitab Ihya. Jadi sama para habat. habat. Itu roha, bayangkan coba. Taklim itu roha. Belajar itu menurut beliau adalah istirahat. Beda sama kita. Kalau kita kan jam istirahat kok disuruh belajar. Makanya kita. Benar. Kalau beliau belajar tuh bang istirahat. Nah, makanya itu pada tingkatan tertentu orang itu bisa merasakan ibadah itu on hatinya. Ya, jadi itulah rahasia juga kenapa guru-guru kita di taklim beliau itu ada guyon di selipnya, ada apa namanya? Candaan. Canda-candaan. Biar Itu rahasianya apa? Supaya orangnya gembira. benar. Orang gembira tapi ilmu masuk. Iya. Dan masuk di hati. Dan juga orang yang kecimpung di maksiat ya, naik HBI, main-main apa misalnya kan. Nah, beliau ini kan pengalaman di HBI. Astagfirullah. Iya, hadir bakti. Orang yang kesana kana tuh bisa dugemnya, bisa dengan semangat, bisa dengan wajah yang ceria. Masa kita yang dalam taat wajahnya cemburu, Benar. perlu. Jadi ada keceriaan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Masya Allah akhina fillah da'i ilallah al-Ustadz Muhammad Aditya Firdaus. Beliau sudah bisa meluangkan waktu silaturahmi ke tempat kita orang. Alhamdulillah. Ada penutup gitu atau pantun? Wah, apa beliau? Nah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita kawin lagi. Masya Allah. Boleh kita bertemu lagi di Iya, lain waktu bersama beliau lagi insya Allah nanti ya. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan Allah sehat afiat panjang umur. Amin Allah amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kita tutup saja langsung dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.